Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar tentang antropologi hukum. Penjabaran berkaitan dengan pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset. Hal ini menjadikan hukum dapat dan perlu dipelajari dari berbagai kecabangan ilmu hukum. Antropologi hukum adalah di antara kecabangan ilmu hukum yang berupaya membantu kelengkapan dalam pemahaman tentang hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang antropologi hukum. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mendapat bantuan inspirasi dan komparasi berdasarkan referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salatar, wakun rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Sacipto Raharjo. 1. Antropologi bertujuan memberikan pemahaman ilmiah atas tingkah laku sosial dan kultural manusia, serta pemahaman secara sistematik terhadap distribusi manifestasi-manifestasinya dalam suatu ruang dan waktu. Antropologi sebagai ilmu mengawali kajiannya tentang evolusi manusia, masyarakat, dan kebudayaannya, dan persebaran kebudayaan. 2. Antropologi hukum memiliki karakteristik pada sifat pengamatan, penyelidikan, serta pemahamannya secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Pengertian-pengertian yang dibentuk antropologi hukum lebih memiliki nilai universal dalam hitungan ruang dan waktu. 3. Antropologi hukum menentang pemahaman hukum secara sempit atau etnosentris. Sebab, antropologi hukum mengembangkan pemahaman hukum dalam konteks secara luas, yaitu sebagai organisasi sosial. Pendekatan dilakukan secara menyeluruh melalui manifestasinya yang khas. Hukum selalu hadir dalam masyarakat. 4. Antropologi hukum memberikan kontribusi bermanfaat kepada ilmu hukum dengan cara mendekatkan proses serta teknik hukum agar isi bermakna. Sebab, pembuatan hukum terlepas makna bagi masyarakat berarti tidak membantu memelihara mutu kehidupan. Perhatikan pernyataan bersumber Theo Ihromi. 1. Antropologi hukum dalam sejarah perkembangannya memiliki wajah berbeda-beda, baik menyangkut asumsi teori, kepentingan penelitian, metode, dan pokok pembicaraan. Oleh karena itu, apa yang dikenal sebagai antropologi hukum adalah hasil karya ilmiah berdasarkan penafsiran dan kategorisasi. Hal yang sepatutnya perlu diperhatikan adalah perbedaan antara pandangan historis empiris dan pandangan normatif konstruktif tentang antropologi hukum. 2. Antropologi hukum adalah disiplin ilmiah yang secara eksplisit memusatkan perhatian pada kekompleksan normatif dan pada hubungan antara perilaku manusia dan kekompleksan normatif, serta pada perubahan-perubahan perilaku manusia maupun dalam kekompleksan normatif. 3. Antropologi hukum sangat relevan bagi upaya-upaya untuk mengubah kekompleksan normatif serta hubungannya dengan perilaku. Pemahaman terhadap semua upaya pembangunan melalui bentuk-bentuk hukum
dapat dilakukan melalui penelitian antropologi hukum. 4. Antropologi hukum berfokus pada proses kegiatan dan interaksi hukum tingkat mikro. Fakta universal berupa kemajemukan hukum merupakan unsur sentral dalam upaya pemahaman bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan dilakukan secara komparatif dan historis untuk mendapatkan kesimpulan konseptual dan teoritis. 5. Antropologi hukum sebagai ilmu tidak mungkin dibatasi pada suatu bidang khusus hukum sebagaimana hukum negara, hukum adat, hukum agama, hukum perdata yang terdiferensiasi dalam ilmu hukum dogmatik. Pendekatan antropologi hukum berhubungan dengan semua hukum yang relevan, sebab manusialah yang merupakan tema sentral dalam antropologi hukum. 6. Antropologi hukum memusatkan perhatian pada penelitian lapangan dalam situasi mikro dan sejarah mikro. Metode penelitian yang dipergunakan memiliki ciri penekanan pada unsur kualitatif, observasi, wawancara tidak terstruktur, serta perbandingan. 7. Antropologi hukum tidak dapat memberikan jawaban langsung dan nyata berkaitan dengan perencanaan atau pengambilan keputusan. Tekanan antropologi hukum pada kekompleksan normatif dan perilaku manusia tidak memungkinkan penyelesaian secara sederhana. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas antropologi hukum. Pemahaman tentang hukum melalui antropologi hukum berarti mempelajari hukum dalam konteks kekompleksan normatif dan perilaku manusia beserta perubahan-perubahannya yang berlangsung secara dinamis. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman tentang antropologi hukum diharapkan semakin jelas. Antropologi hukum sebagai bagian dari kecabangan ilmu hukum secara kritis dan kreatif membantu menjelaskan tentang hukum dari sudut pandang tertentu. Melalui bantuan antropologi hukum, maka pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset diharapkan semakin lengkap. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang antropologi hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.